Jumatan ke Masjid Jalan Mujair. Masjid apa namanya, Cif? Oh, namanya nggak tahu. Namanya nggak tahu. Enggak tahu. Lewat terabas, lewat nerobos. Ada jendelanya musola ya. Panas. Kebun sawit. Melewati perkebunan sawit menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Ini sama cucu saya, Muhammad Atif. Alhamdulillah. Ini tembus ke Jalan Mujair. Tuntutan keimanan. Itulah mengapa sebabnya para sahabat mau berjalan di gurun pasir yang panas, menempuh perjalanan dari Mekah menuju Madinah, sebuah perjalanan yang melelahkan dan berisiko tinggi. Tanpa keimanan yang kuat, mustahil seseorang mau melakukannya. Karenanya melalui momentum tahun baru Hijriah ini, marilah kita tanamkan keimanan dalam diri kita sebagaimana imannya para sahabat yang tidak mudah patah semangat dan tetap gigih mempertahankannya dan memperjuangkan kebenaran akidah yang diyakininya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan iman hidup seseorang menjadi terang. Allah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan yang paling mulia. Dan yang paling mulia, Allah tidak hanya menganugerahkan akal pada manusia, tapi juga hati kita makhluk ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi itu bukan segala-galanya yang bisa menjadi kesejahteraan hidup. Tanpa penerangan hati yang dikawal dengan keimanan, maka ilmu pengetahuan akan melahirkan orang-orang sombong dan terlalu berbakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang diberi dengan keimanan akan membuat manusia semakin sadar akan hakikat dirinya dan melahirkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma'amin al-shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iman juga berfungsi untuk mengendalikan nafsu. Makhluk yang bernama malaikat cuma dianugerahi akal saja tanpa nafsu. Karena itu tidak ada malaikat yang mendurhakai perintah Allah. Dan sebaliknya, binatang hanya dibekali nafsu kebinatangan, sedangkan manusia dibekali dengan kedua-duanya, akal sekaligus nafsu. Jika akal yang menguasai dirinya, maka kebenaran akan menang dan derajat manusia menjadi meningkat tinggi, bahkan bisa melebihi derajat malaikat. Tetapi kalau nafsu yang mengendalikan dirinya, maka sifat-sifat kebinatangan yang menghiasi perilakunya. Dalam kondisi demikian, derajatnya menjadi turun drastis ke tingkat yang sangat rendah dan hina, bahkan melebihi binatang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ulaika kal-an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun." Yang artinya mereka itu seperti binatang ternak,
sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kedua, hijrah sebagai bentuk perjalanan ibadah. Pada saat terjadi hijrah, agaknya di kalangan para sahabat terdapat berbeda motivasi, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kana hijratuhu fid dunya wa imra'atin yaqibuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Yang artinya, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan bagi tiap orang menurut apa yang diniatkannya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dihijrahi. Oleh sebab itu, semangat ibadah inilah yang harus menjiwai setiap kali kita menyambut dan memperingati tahun baru Hijriah. Ketiga, hikmah yang juga dapat kita petik bahwa hijrah adalah perjalanan ukhuwah. Kita telah mengetahui bagaimana penduduk Madinah yang lebih dikenal dengan sahabat Ansor menyambut orang-orang Mekah kaum Muhajirin sebagai saudara. Kemudian mereka bergaul dalam suasana ukhuwah yang berlandaskan satu keyakinan bahwa semua manusia berasal dari Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Maka bersatulah orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor sebagai saudara yang diikat oleh akidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kecintaan dan kasih sayang mereka satu sama lain digambarkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam sabda beliau, "Masalul mu'min fi tawadduhihim wa tawaddudihim kama fil jasadi idza staka 'udwun minhu tada'a sa'iruhu bil humma wassalam." Yang artinya perumpamaan orang mukmin dalam sikap saling mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Ketika salah satu anggota tubuh sakit, maka semuanya terdorong ikut merasakan sakit dan berjaya. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Oleh sebab itu, patutlah kiranya kaum Muhajirin dan Ansor itu mendapat jaminan dari Allah akan masuk surga, sebagaimana dinyatakan oleh firman Allah, "Wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansor wal ansor walladzina tabauhum bi ihsan wa radhiyallahu